terlebih dahulu. Nama saya Tri Ananda Mufli Subli. Saya Sarah Agustina. Saya Syahla Putri Nurdiansa. Saya Jidan Haji. Saya Istira Fadilah. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang anggotanya terdiri dari orang-orang punya tujuan sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama. Bedanya dengan perusahaan biasa, di koperasi setiap anggota punya hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan tanpa memandang besar kecilnya modal yang ditanamkan. Jadi, koperasi benar-benar dibangun atas dasar gotong royong dan keadilan. Koperasi tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tapi juga bertujuan untuk menciptakan manfaat sosial bagi para anggotanya. Dalam koperasi, yang paling utama bukan seberapa besar keuntungan yang didapat, tapi seberapa besar kesejahteraan yang bisa dirasakan bersama. Hal ini membuat koperasi lebih berorientasi pada kebermanfaatan jangka panjang dibandingkan keuntungan sesaat. Nilai-nilai yang dijunjung koperasi seperti solidaritas, partisipasi, dan tanggung jawab bersama jadi kekuatan utama dalam menjalankan roda organisasi. Para anggota tidak hanya menjadi pengguna jasa koperasi, tapi juga ikut serta dalam pengelolaannya. Ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi terhadap kemajuan koperasi. Koperasi juga sangat fleksibel dari sisi bentuk dan kegiatannya. Ada koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi produsen, koperasi jasa, hingga koperasi pekerja. Bentuk-bentuk ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah masing-masing. Jadi, koperasi bisa hadir sebagai solusi lokal untuk masalah ekonomi yang spesifik. Di Indonesia, koperasi bahkan diakui secara konstitusional sebagai sok guru perekonomian nasional. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran koperasi dalam membangun ekonomi rakyat. Banyak koperasi yang terbukti mampu menggerakkan perekonomian desa, memberdayakan petani, nelayan, pengrajin, hingga pelaku UMKM. Namun, di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, koperasi juga harus bisa beradaptasi. Dunia usaha berubah cepat dan koperasi tidak boleh tertinggal. Koperasi perlu memulai memanfaatkan teknologi digital dalam operasionalnya, seperti sistem keuangan digital, pemasaran online, dan platform kerjasama berbasis internet. Adaptasi ini tidak berarti meninggalkan prinsip-prinsip dasar koperasi. Sebaliknya, koperasi bisa menggunakan teknologi untuk memperkuat prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. Misalnya, dengan digitalisasi laporan keuangan dan sistem voting online yang bisa diakses semua anggota. Selain itu, koperasi harus mulai membangun budaya organisasi yang lebih profesional dan kompetitif. Artinya, koperasi tetap mengutamakan nilai-nilai sosial, tapi dengan tata kelola yang modern. Pengurus koperasi perlu dibekali kemampuan manajerial, pemasaran, dan teknologi agar koperasi tidak kalah bersaing. Peran koperasi dalam membuka akses terhadap modal, pasar, dan pelatihan juga tidak bisa disepelekan. Koperasi bisa menjadi jembatan antara masyarakat kecil dengan peluang ekonomi yang lebih besar. Ini sangat penting terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh pelayanan keuangan formal. Oleh karena itu, penting bagi kita semua, baik sebagai individu maupun bagian dari komunitas, untuk memahami apa itu koperasi, mendukung keberdayaannya, dan bahkan ikut serta menjadi bagian di dalamnya. Koperasi bisa menjadi salah satu jalan terbaik menuju ekonomi yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Terima kasih. Yang kedua itu ada masalah atau isu dalam strategi pengembangan koperasi. Walau punya potensi besar, banyak koperasi masih menghadapi kendala, terutama dalam hal strategi pengembangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya inovasi. Koperasi masih menjalankan bisnis dengan cara lama yang membuat mereka sulit. Perkembangan dan persaingan di pasar yang semakin cepat berubah. Koperasi juga sering kurang profesional karena keterbatasan kemampuan pengurus. Ini menyebabkan pengambilan keputusan di kurang efektif dan koperasi untuk maju. Selain itu, banyak pengurus dan anggota koperasi yang belum familiar dengan teknologi digital. Padahal
Teknologi sangat penting untuk mempercepat proses kerja dan proses berluas besar pasar. Selain itu, akses modal masih jadi kendala utama. Banyak koperasi sulit mendapatkan dana yang cukup untuk pengembangan usahanya dan sering harus mengandalkan dana internal atau pinjaman dengan bunga tinggi. Masalah pemasaran juga sering muncul karena koperasi belum punya strategi yang baik untuk menjangkau pasar lebih luas. Selain masalah internal, koperasi juga harus menghadapi tantangan eksternal seperti persaingan usaha yang ketat dan perubahan kondisi ekonomi global. Semua ini membuat koperasi harus terus beradaptasi agar tidak tertinggal. Ada beberapa rumusan masalah atau isu dalam strategi dan pengembangan koperasi, yaitu ada kurangnya pemahaman anggota terhadap prinsip koperasi. Salah satu masalah utama dalam strategi pengembangan koperasi adalah rendahnya pemahaman anggota terhadap prinsip-prinsip dasar koperasi. Banyak anggota koperasi yang hanya melihat koperasi sebagai tempat untuk memperoleh pinjaman atau mendapat keuntungan finansial jangka pendek. Padahal koperasi memiliki prinsip dasar seperti partisipasi anggota aktif, pendidikan anggota, dan demokrasi ekonomi. Kurangnya pemahaman dan menyebabkan rendahnya keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan serta dalam pengawasan terhadap pengelolaan koperasi. Ada juga sumber daya manusia atau disebut dengan SDM yang menjalankan koperasi, kompetensi manajemen keuangan yang memadai. Pengelolaan koperasi membutuhkan pemahaman tentang bisnis, akuntansi, hukum, dan pemasaran. Ketika pengurus atau manajer koperasi tidak memiliki keahlian yang sesuai, kinerja operasi akan menurun dan menimbulkan masalah seperti laporan keuangan yang tidak transparan atau kesalahan dalam pengambilan keputusan strategis. Ada juga akses terhadap modal yang terbatas. Meskipun koperasi memiliki potensi besar dalam menghimpun dana dari anggotanya, kenyataannya banyak koperasi kesulitan mengakses modal yang cukup untuk ekspansi usaha. Hal ini menyebabkan oleh minimnya kontribusi modal dari anggota, rendah percaya lembaga keuangan terhadap koperasi, serta tidak akan jaminan aset yang memadai. Akibatnya, koperasi kesulitan untuk tumbuh dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Ada juga kelola yang lemah atau disebut kelola governance. Operasi menjadi persoalan yang krusial. Banyak koperasi yang tidak menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara optimal. Dalam beberapa kasus, pengurus penyalahgunakan kewenangan dan tidak membuat laporan keuangan secara rutin. Ketika tidak ada pengawasan internal yang efektif, koperasi menjadi rentan terhadap praktik korupsi dan penyimpanan lainnya yang merugikan anggota. Dan ada juga itu minimnya inovasi dan adaptasi teknologi. Di era digital, koperasi dihadapkan pada tantangan untuk mengadopsi teknologi informasi dalam proses bisnisnya. Namun, sebagian besar koperasi masih menjalankan operasional secara manual, mulai dari pencatatan transaksi hingga sistem layanan kepada anggota. Keterlambatan dalam mengadopsi teknologi membuat koperasi kalah saing dibanding lembaga keuangan atau bisnis lain yang sudah terhubung secara digital. Persaingan dengan lembaga keuangan lain, koperasi simpan pinjam misalnya, kita harus bersaing dengan bank finance dan lembaga keuangan mikro lainnya. Solusi dan inovasi untuk pengembangan koperasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, koperasi perlu menjalankan beberapa langkah strategis. Yang pertama, penting sekali untuk meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota lewat pelatihan manajemen, kewirausahaan, dan penggunaan teknologi digital. Dengan peningkatan kapasitas ini, pengurus dan anggota dapat mengelola koperasi secara lebih profesional dan adaptif dan terhadap perubahan zaman. Koperasi juga perlu memanfaatkan teknologi dengan lebih maksimal seperti menggunakan aplikasi digital untuk transaksi, laporan keuangan, dan pemasaran online. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya membuat operasional lebih efisien, tetapi juga membantu koperasi menjangkau anggota dan konsumen yang lebih luas. Automasi proses bisnis dan analitik data dapat mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Contohnya, aplikasi alokop.id telah menjadi pionir dengan digitalisasi koperasi di Indonesia,
menyediakan fitur lengkap dari manajemen keuangan hingga layanan anggota berbasis aplikasi yang memudahkan pengelola secara real time. Selain itu, inovasi produk dan layanan juga perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Misalnya, koperasi bisa mencoba produk ramah lingkungan, produk lokal yang unik, atau layanan berbasis teknologi seperti e-commerce dan pembayaran digital. Tren koperasi hijau dan koperasi syariah digital semakin diminati, membuka peluang pasar baru sekaligus memperkuat posisi koperasi di era digital. Kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak juga penting, seperti pemerintah, perusahaan swasta, atau lembaga keuangan. Kolaborasi ini bisa membantu koperasi mendapatkan modal dan dukungan teknis untuk berkembang. Misalnya, kemitraan lembaga keuangan bisa memudahkan akses pembiayaan, sementara kerjasama dengan pemerintah juga berperan aktif dengan menyediakan regulasi yang mendukung, insentif pajak, dan program pembiayaan khusus bagi koperasi yang mengadopsi teknologi digital. Terakhir, koperasi harus mendorong anggota untuk lebih aktif ikut serta dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan. Partisipasi aktif anggota tidak hanya membuat mereka merasa memiliki koperasi, tetapi juga menjadi sumber ide dan inovasi baru yang dapat memperkaya pengembangan koperasi ke depan. Penguatan literasi digital bagi anggota juga menjadi kunci agar mereka mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Dengan melaksanakan strategis ini secara terpadu, koperasi dapat bertransformasi menjadi organisasi yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing tinggi, sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya dan masyarakat luas. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh kelompok kami, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting, yaitu pengembangan koperasi memang penuh tantangan, tetapi sangat penting agar koperasi bisa terus tumbuh dan memberi manfaat bagi anggotanya. Koperasi harus bisa mengatasi kendala dalam manajemen, teknologi, dan pemasaran supaya bisa bersaing dan relevan di zaman sekarang. Strategi yang tepat dan inovasi yang berkelanjutan jadi kunci suksesnya koperasi sekarang. Dengan membekali pengurus dan anggota lewat pelatihan, memanfaatkan teknologi, mengembangkan produk baru, dan menjalin kerjasama, koperasi bisa jadi lebih kuat dan berdaya saing. Selain itu, nilai demokrasi dan keadilan sosial yang jadi dasar koperasi harus terus dijaga. Nilai ini jadi keunggulan koperasi dibandingkan badan usaha lain dan menarik kepercayaan masyarakat serta anggota. Dukungan dari semua pihak seperti pengurus, anggota, pemerintah, dan masyarakat serta juga sangat dibutuhkan agar koperasi bisa maju dan berkembang secara sehat. Singkatnya, pengembangan koperasi bukan hanya soal bisnis, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat dan membangun ekonomi yang adil dan mandiri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu ajakan dan pesan untuk penguatan koperasi.
Koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi tradisional, melainkan pilar penting dalam membangun ekonomi rakyat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan potensi yang besar ini dibutuhkan peran aktif dari semua pihak, mulai dari pengurus, anggota, pemerintah, hingga masyarakat luas. Mari kita bahas langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil bersama. Yang pertama adalah peran aktif anggota dan pengurus. Anggota adalah jantung dari koperasi. Partisipasi aktif anggota dalam setiap pengambilan keputusan, rapat, dan kegiatan koperasi sangat penting untuk memastikan koperasi berjalan sesuai dengan kebutuhan bersama. Pengurus koperasi juga harus memastikan koperasi berjalan dengan lancar, sehingga pengurus koperasi bisa terus untuk meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan manajemen, kewirausahaan, dan teknologi digital. Dengan begitu, koperasi bisa dikelola secara lebih profesional dan siap untuk menghadapi tantangan zaman. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi digital. Di era digital ini, koperasi harus berani untuk berinovasi dengan memanfaatkan teknologi. Misalnya, yang pertama, menggunakan aplikasi untuk transaksi keuangan digital. Yang kedua, membuat platform pemasaran online untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk dan layanan. Dengan teknologi ini, koperasi bisa lebih menjadi efisien, transparan, dan kompetitif. Yang ketiga adalah inovasi produk dan layanan. Koperasi perlu beradaptasi dengan tren pasar. Beberapa ide inovasi yang bisa dikembangkan adalah yang pertama, produk ramah lingkungan untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin sadar akan berkelanjutan. Yang kedua, layanan berbasis teknologi, seperti koperasi simpan pinjam digital. Dan yang terakhir adalah pengembangan produk lokal unik yang bisa bersaing di pasar nasional bahkan global. Yang keempat adalah kolaborasi dengan berbagai pihak. Koperasi tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari pemerintah, swasta, dan lembaga keuangan sangat dibutuhkan oleh koperasi. Misalnya, dukungan dari pemerintah yaitu bisa memberikan pelatihan, kemudahan akses modal, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dari dukungan dari lembaga keuangan bisa berupa menyediakan pinjaman dengan bunga yang rendah untuk pengembangan usaha. Dan yang terakhir adalah dukungan dari perusahaan swasta. Perusahaan swasta bisa mendukung dalam bentuk membuka peluang kemitraan bisnis atau program CSR untuk membantu pemberdayaan koperasi. Yang kelima adalah menjaga nilai dasar koperasi. Di tengah modernisasi, nilai-nilai koperasi seperti demokrasi, keadilan, dan gotong royong harus tetap dijaga. Ini adalah keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Dengan prinsip dari anggota, oleh anggota, lalu untuk anggota, koperasi bisa menjadi solusi nyata untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Pesan penutup dari saya adalah, mari kita bersama-sama mendukung penguatan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Setiap dari kita bisa berkontribusi baik sebagai anggota yang aktif, pengurus yang profesional, atau masyarakat yang memilih produk koperasi. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, koperasi bisa menjadi contoh nyata bisnis yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga membangun kesejahteraan bersama. Selanjutnya adalah aksi nyata yang bisa kita lakukan dimulai dari hari ini hingga seterusnya. Jika Anda menjadi anggota koperasi, hadirilah rapat dan sampaikan ide-ide yang segar. Lalu jika Anda menjadi pengurus koperasi, ikutilah pelatihan dan terapkan teknologi yang ada dalam operasional koperasi. Jika Anda berperan sebagai masyarakat, belilah produk koperasi untuk mendukung perekonomian lokal yang ada. Dengan langkah kecil kita hari ini, koperasi bisa tumbuh menjadi lebih besar dan memberikan manfaat yang sangat luas untuk masa depan yang lebih adil dan mandiri. Sekian dari pembahasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.